Karena Muhammad pun tidak pernah mendapat firman langsung dari Allah. Tidak pernah, Nandar. Firman itu kalimat langsung dari Tuhan. Bukan disampaikan melalui Jibril. Kalau Jibril menyampaikan, itu namanya khotbah. Itu arti firman. Firman yang langsung diucapkan Tuhan. Kalau dia menyampaikan firman Tuhan betul. Tapi namanya khotbah. Ya. Harus kau pahami dulu tuh, Nandar. Kemudian, karena ada di dalam Alkitab, karena aku bicara batu, kenapa kau merasa aku bicara itu ya? Aku kan bilang, jikalau Tuhan kami batu, kami tidak akan bertengkar. Tiba-tiba kau lari, Tuhan adalah gunung batuku. Oh, berarti Tuhan kalian batu. Kau nggak ngerti ungkapan, makna tersurat dan yang tersirat. Paham nggak kau, Nandar? Kalau Tuhan kami gunung batu, gunung yang mana? Tuhan kami, gunung yang mana yang disembah Daud? Aduh, Nandar, ya. Lucu aku melihat kau, Nandar. Tidak mengerti apa itu makna sesungguhnya tersurat dan apa itu yang tersirat. Asal ada gunung batu, itulah Tuhanmu. Kan? Terus kau bilang, loh, kalau kami sujud ke arah Hajar Aswad. Saya sudah cari di Al-Quran, tidak ada itu perintah sujud ke Hajar Aswad. Kalau ke Baitullah ada. Kemudian, Nandar, kau bilang akan hancur pada hari kiamat. Hadisnya mengatakan dia jadi saksi. Kalau hancur berarti kalian nggak punya saksi dong. Gimana sih? Ya. Kemudian kun fayakun, Nandar. Sudah saya buka Al-Quran sampai kepala saya botak. Ini botak. Tak saya temukan dia menciptakan langit dan bumi dengan berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Gak ada. Tapi kalau kalimat kun fayakun ada. Itu contohnya tadi. Bahwa Tuhan menciptakan Isa. Tadi kau bilang cukup berkata kun, jadi maka jadilah. Tetapi setelah kita lihat penciptaan mana yang diciptakan Tuhan dengan jadi maka jadi. Gak ada, Nandar. Saya tidak menanya kata kun fayakun. Tapi mana bukti penciptanya itu? Gak ada ya. Jangan kau karang-karang. Kemudian Isa diciptakan. Saya nggak tahu Isa itu diciptakan dari apa. Kalau Isa manusia, dia diciptakan dari mani dan sel telur. Itu hukum Tuhan. Kau tanya profesor dokter manapun, itu jawabnya. Kau harus jelaskan dari apa Isa dicipta. Kalau Adam dari lumpur. Selesai. Kemudian kau bilang firman jadi matahari. Jadi dengan menjadi beda, Nandar. Paham nggak kau? Misalnya Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah. Jadi itu kan kalimat. Jadilah matahari. Diucapkan dulu keluar, jadilah matahari. Itu kalimatnya. Setelah kalimat itu keluar, jadilah dia matahari. Sementara Yesus firman menjadi. Tidak ada dikatakan di situ, jadilah Yesus. Nggak ada. Pahami dulu, Nandar. Baru kau bilang tauhid. Di Quran tidak ada tauhid. Jangan kau karang-karang. Kau bilang pengertiannya ya sama dengan kami. Tritunggal itu pengertian. Maka kami jelaskan. Apalagi nih? Ya, di mana itu terdapat Tritunggal? Kan sudah ada itu. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 memberi kesaksian. Itu harus kau pahami, Nandar. Jangan kau sembarang-sembarang ucap, ya. Terima kasih, itulah yang harus bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Jojor, Pak Kevin, Pak Dominik, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Suara, Nandar, suara. Terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi dengan tap-tap layar. Masya Allah, saya haturkan terima kasih. Ayo teman-teman semangat, jangan sampai kalah kita sama kaum kufar ya. Ya, jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang belum bertobat. Ya, kita harus menang dalam hal apapun. Ya, silakan, Nandar. Nih, kalau layar Rudi masih agak nyambung teman-teman ya. Nih Rudi, kalau Yesus adalah batu ada nih.
Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu yang dibuang. Batu dia. Kemudian tadi Anda mengutip 2 Yohanes, berapa tadi ya? 1 Yohanes ya. Anda tadi mengutip dalil Tritunggal di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Rudi, itu ayat palsu, Rud. Nih. Ya, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Ini ada tanda kurung kurawal nih. Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, sebentar. Kita lihat di dalam tafsiran Jerusalem. Lihat, Rudi. Nih, di dalam sorga dan bumi. Ternyata ini lihat nih Rudi ya. Ini biar mempersingkat waktu, teman-teman nanti cek sendiri aja. Kita lihat ini tadi. Kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pihak dari kekristenan sendiri, bapak-bapak gereja mengatakan dalil Tritunggal itu adalah ayat palsu. Berangkat dari sini, makanya ada aliran dalam Kristen yang namanya Jesus only. Nah, jadi Rudi harus memaparkan nih, dasar Tritunggal di dalam Alkitab itu diajarkan oleh siapa, Rud? Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa hal yang tidak, Rudi di-mute, Rudi, biar nggak noise. Oh. Saya juga di-mute tadi. Nah, Rudi, saya akan bertanya, di mana Roh Kudus di dalam Taurat? Karena orang Kristen itu menuhankan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam pribadi Kristen. Tetapi nyatanya si Ica pun tadi siang mengatakan Roh Kudus ada di dalam dia. Dia menuntun si Ica di dalam kuasanya. Ternyata ketika membahas Yohanes 20 ayat ke-15, si Ica salah. Dia mengira Maria Magdalena adalah ibu Yesus. Ternyata Roh Kudusnya salah. Satu. Di mana dalil Roh Kudus di dalam Taurat? Kalau orang Kristen menyembah Roh Kudus, tentu Musa juga menyembah Roh Kudus. Ini pertanyaan saya, tolong dijawab. Kemudian, di mana dalil Tritunggal yang ternyata 1 Yohanes 5 ayat ke-7 adalah ayat palsu. Yang berikutnya, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup. Ya, nggak pernah ada. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, justru Yesus dengan terang mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku telah menerimanya. Dan mereka mengakui Yesus Kristus adalah utusan Allah. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tentu dia tidak usah lagi nerima firman, karena dia adalah firman itu sendiri. Langsung saja ngomong, aing hayang ngopi barudak, gening kopi barudak, kadariu barudak, kadariu. Nah, kalau dia adalah firman yang hidup, tinggal ngomong saja. Kok nerima firman? Katanya firman telah menjadi manusia. Inilah orang Kristen tidak memahami original teks di dalam bahasa Ibrani, Yunani, apalagi Arabik. Ya. Kalau Al-Quran jelas, Yesus adalah ciptaan Allah. Di dalam Wahyu 3:14 pun dikatakan, ketisios tauteo, Yesus adalah ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran pun sama, Rudi. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. 2. Kemudian, Al-Quran membantah, bahkan dijanjikan neraka orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masyiha ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Satu-satunya di keyakinan di muka bumi ini yang mengatakan Yesus adalah Allah, Kristen, ternyata kafir. Kemudian ayat ke-73, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, dan yang meyakini ini adalah orang Kristen. Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-7 mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Kristen dan Yahudi masuk neraka jahanam. Kenapa? Yahudi karena telah merubah hukum Torah, Kristen telah merubah konsep ketuhanan. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Anda lupa, nanti saya akan balik kamera untuk mempertunjukkan. Aduh, Sultan TikTok, alumni kiamat, berkah selalu. Waduh, Kang alumni, kita sudah 5 kali kalah ini.
Waduh, Oten ini ya. 5 kali kalah kita. Le Rudi, jangan termenung saja, Le. Aku nggak termenung, ada yang mau aku tanya. Yang mau aku tanya, aku cari. Sabarlah. Sinyalku. Ya, kawan-kawan, jangan sampai kalah kita ya sama kaum yang belum bertobat ini, yang belum menerima kebenaran. Oke. Udah, Mas, ingat gak dengan pertanyaan aku, Bang Rudi? Tunggu, aku ingat. Sebentar. Ada yang mau aku cari, sabar. Iya. Yo, enak kalau diskusinya ini ya, teratur gitu ya. Kadang nampak, kadang nggak nampak dia. Sabar. Ya, buruan. Ini, aduh, masa cari data aja sampai lama ini. Iya dong, sabar. Biar nanti nggak salah-salah. Ntar. Oke. Mainkan, Nandar. Boleh. Ayo semangat guys, semangat. Tap layar ya. Semangat, tap layar. Jangan lupa dukung saya agar kita kalahkan orang yang belum mengenal kebenaran ini, orang belum bertobat. Apa ini? Tafsir Yerusalem. Kalau orang Yerusalem bisa menafsir, masa aku nggak bisa menafsir, Nandar? Apa dasar kau melarang aku untuk menafsir? Ya. Inilah lucunya kalian. Bedanya kalian dengan kami, kalau jalan lain sudah menafsir, Nandar tidak bisa nafsir. Kalau Quraisy siap sudah menafsir, Nandar tidak bisa menafsir. Terus kalau kau bilang, oh itu ayat tambahan ayat ini, modalmu apa? Hanya kata orang itu. Sekarang aku tanya kau, dua lembar kitab dari Birmingham, sudah bisa kau mengatakan bahwa Quranmu yang 6.000 sekian ayat itu adalah benar, tidak ditambah. Dari mana jalannya, Nandar? Nanti kita berdiskusi tentang itu ya, transmisi kitab suci. Maka aku lewatkan aja itu. Terus kau belum menjawab, Isa itu tercipta dari apa? Itu belum kau jawab, Nandar. Kemudian kau bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di Kejadian 2, Kejadian 1 ayat 2. Cuman di situ dikatakan itu roh Tuhan, roh Allah. Jangan kau terpaku hanya Roh Kudus. Kemudian Yesus adalah batu yang dibuang. Pernah tidak kau lihat Yesus dibuang? Itu kiasan, Nandar. Ketika Yesus di bumi, dia bukan berupa batu. Gimana sih kau? Bahkan kau mengakui dia pergi naik kapal, dia pergi kemana? Mana bisa batu seperti yang kau bilangkan itu, Nandar ya? Kemudian, apa lagi yang kau tanya? Isa diciptakan Allah dari apa ya? Dan yang kemudian belum kau jawab, Nandar, kenapa Tuhanmu mengambil pekerjaan iblis? Itu juga belum kau jawab. Yang sepertinya seluruh pekerjaan iblis itu diambil oleh Tuhanmu. Sehingga tanggung jawab Tuhanmu nggak ada. Tanggung jawab iblis nggak ada. Pekerjaan iblis nggak ada. Ya. Yang ketiga, kau bertanya kepadaku tentang apa lagi, Nandar? Balikkan dulu catatanmu, aku lupa-lupa. Saking banyaknya. Mana Yesus mengatakan firman? Di dalam Bible ada dikatakan berfirmanlah Yesus. Ada, Nandar. Jangan kau kira tidak ada. Itu menandakan bahwa dia itu adalah firman. Aku agak lupa ayatnya, makanya itu yang aku cari. Berfirman. Sabar ya. Di dalam Bible ada dikatakan Yesus berfirman. Nanti ku cari, ada itu. Kadang aku lupa-lupa, nanti ku cari, Nandar ya. Kemudian apa lagi, Nandar? Sudah ku jawab itu semua. Jawab ya. Isa tercipta dari apa? Pertama. Yang kedua, Allah SWT itu mengatakan dia membolak-balik hati manusia. Apa itu? Di mana dalil tanggal apa ini? Tanggal Roh Kudus di dalam Taurat itu memang ada di dalam, yang pertama sekali mengatakan itu Daud kalau Roh Kudus secara tertulis. Tapi maknanya di Kejadian 1 ayat 2 sudah ada roh Allah melayang-layang.
Pahami dulu Nandar. Roh Kudus itu kan roh Allah. Jangan kau katakan tidak ada Nandar ya. Tolong kau jelaskan mengapa Allahmu mengambil alih tugas iblis. Itu yang perlu kau jelaskan. Dia yang memberi rezeki, dia yang memberi kecelakaan, dia membolak-balikkan hati. Yang lucunya di agamamu Nandar, Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Ternyata ketika ada orang tersesat, dia mengaku dia menyesatkan. Lah iblis kerjanya apa? Ada orang murtad, itu kan Allahmu yang membolak-balikkan hati Nandar. Kenapa Tuhanmu marah-marah kalau ada orang murtad? Ada orang yang meninggalkan Allah SWT marah-marah. Ada orang menghujat Allah marah-marah. Padahal menurut ajaran Islam, dia yang membolak-balikkan hati manusia ini. Sehingga dia menghujat, dia mengapa? Baru yang terakhir Nandar, kau jangan salah Nandar. Kau baca surah Al-An'am 108. Tuhanmu mengakui ada Tuhan lain. Memang kafir orang yang menuhankan Isa. Tapi yang menuhankan orang Tuhan lain tidak ada dibilang kafir. Kau baca surah Al-An'am 108. Jangan kau memaki sesembahan orang lain. Sesembahan mereka selain Allah. Artinya ada sesembahan selain Allah. Harus kau akui itu Nandar. Ya, udah datang paus sama si Nandar. Makanya senang kali dia jadi tidak konsen aku. Nandar, kalau bisa slow misalnya. Misalnya udah kalah. Sebentar, kok orang ngirim paus kok dilarang sih? Gimana sih? Bukan, aku kan lagi konsentrasi kok tiba-tiba gini-gini. Slow aja lah. Kalau ketawa aku biasanya ke samping gini. Itu kan ekspresi excited. Ya, itulah ya udah. Siap. Sebentar ya sudah. lagi. Waktu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaan kalian. Wa anfusikum, dengan diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan demikian itu adalah lebih baik daripada kamu. Di dalam Islam itu berjuang itu tidak harus dengan harta. Kalau yang malas tap-tap layar bisa dengan doa, bisa dengan gegip. Kalau tidak bisa dengan share. Waktu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum, berjuang dengan harta. Berjuang dengan diri kalian sendiri. Demikian itu adalah lebih baik kalau kamu mengetahui. Begitulah Rudi. Itu namanya ekspresi. Excited. Gimana sih? Ya. Itu aja diprotes. Ya Rudi juga kalau misalnya enggak, karena aku lagi menjelaskan. Aku tiba-tiba lihat kau begitu. Jadi buyar apa yang mau aku jelaskan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Itu mah nggak apa-apa. Masa Rudi aku gini? Iya nggak apa-apa, silakan. Ya kawan-kawan jangan lupa, ya, Paulus mengatakan kalau ada seseorang pergi berperang dengan biaya sendiri, berarti memang harus ada dari dukungan saudara-saudaranya. Kita harus kalahkan orang yang belum mengenal jalan yang benar ini, orang yang belum bertobat ini. Ya silakan Nandar, langsung tanding. Teman-teman jangan kalah sama kaum kufar. Ya. Sudah, mainkan. Baik. Ya. Teman-teman, yang harusnya dituhankan oleh Kristen itu adalah Melkisedek. Nih. Di dalam Ibrani 7 ayat ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Yang harusnya disembah oleh orang Kristen adalah Melkisedek. Ya. Ini lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus punya ibu, kalau Yesus harinya ada awalnya, harinya ada akhirnya, ini Melkisedek yang harusnya dituhankan, ya kan? Kemudian Rudi bertanya, Yesus tercipta dari apa? Yesus itu tercipta sama seperti saya tercipta. Maksudnya bagaimana Nandar? Di Islam itu Rudi, setiap roh manusia itu diciptakan. Begitupun di dalam Torah, begitupun di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Islam, di alam roh, rohnya Yesus, rohnya saya, roh kita semua itu ditanya, alastu birobikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian rohnya Yesus, rohnya saya berkata, qalu bala syahidna. Benar sekali ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Yesus tidak lebih hebat dari Melkisedek. Makanya Rudi, Yesus itu kan roh yang diciptakan oleh Allah ditaruh di perut Maria. Kenapa bisa tumbuh kembang ya dari janin, dari segumpal darah, dari alaqah, mudghah, itu dari saripati.
tanah yang dimakan oleh Bunda Maria melalui plasenta. Kecuali Yesus jadilah, maka Yesus jadi anak kecil begitu ya, seperti Krishna ya, pewayangan wayang golek tuh seperti Karna di dalam kisah Bratayuda itu. Karna ya, musuhnya Arjuna itu langsung tercipta dari telinga, nah kan langsung wujud jadi manusia, baru itu hebat. Ini Yesus melalui proses 9 bulan mengandung. 9 bulan aku mengandung dan melahirkan, ada itu kan. Itu. Kemudian Lairudi, yang saya tanyakan itu di mana Yesus, Kang Alumni, terima kasih, Ci, terima kasih. Di dalam Islam, yang saya tanyakan itu, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Saya tidak bertanya di mana Yesus berkata. Lairudi, di dalam bahasa Arab, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pakai qala Allah taala. Ketika Nabi Muhammad bersabda qala Rasulullah SAW pakai qala. Begitupun di dalam bahasa Ibrani, ketika Yesus berkata payomer, ketika Musa berkata payomer, ketika saya berkata payomer, ketika Tuhan berbicara itu juga pakai payomer, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya terjemahan dari LAI. Ketika Yesus berkata, berfirmanlah Yesus. Padahal itu berkata. Makanya saya sampaikan buat teman-teman Kristen, belajar dulu bahasa Ibrani, Yunani, biar tahu rujukannya benar atau tidak. Begitu loh ya. Ini yang saya ingin bahas, Lerudi ya. Jangan ini lagi, Lerudi, jangan ngambang lagi. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam ajaran Kristen, kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Tanda tanya. Di mana Roh Kudus di dalam Torah? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, Bani Israel yang berjumlah 12 suku itu harusnya menyembah Roh Kudus. Nyatanya tidak. Roh Kudus jadi Tuhan di dalam konsili apa itu? Konsili Konstantinopel, ya kan? Yang menuhankan Roh Kudus itu hasil konsili. Makanya saya tanya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup? Di mana? Ya. Saya masuk Kristen malam hari ini. Saya masuk Kristen malam hari ini kalau ada di dalam Torah, Payomer Elohim, Anahnu, kamilah, apa? Bapak, PHben, anak, Peruah, Kodes, Eloheha. Dan Roh Kudus adalah Tuhan kamu. Sampai kiamat pun tidak ada. Adanya, Bang Alumni, berkas selalu. Adanya, Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah Tuhan kamu. Begitupun di dalam Islam, Quran Surat Toha ayat ke-14. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, beribadah hanya kepadaku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas dalam Islam itu, dor. Kang Alumni, berkas selalu. Waduh, Kang Alumni. Baik, kalah kon. Kalah. Terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Tidak apa-apa, kalah-kalah dikit. Terima kasih juga teman-teman buat kebaikan semuanya, Kang Alumni. Siap. Om Manisop, terima kasih. Jangan nangis, Lerudi. Jawab. Oh, aku ndak nangis kok. Slow. Ya, aku jawab ya Nandar ya. Melkisedek itu Nandar, inilah hebatnya kalian. Kalian ambil ayat sepotong, terus kalian pelintir-pelintir biar menjadi benar. Kebiasaan Ucri memang begitu, karena Al-Quran mereka memang seperti itu. Tidak terurut. Jadi lompat-lompat, tiba-tiba ceritakanlah kisah Musa. Habis kisah Musa kita nunta mana-mana ya. Dia mengatakan Melkisedek itu, kau baca sampai terakhir. Melkisedek itu kenapa dikatakan tidak beribu tidak berbapa? Dia tidak beribu tidak berbapa dari kaum Lewi. Dia diangkat menjadi imam besar bukan menurut hukum Harun. Baca dulu baik-baik. Bukan dia tidak punya ibu langsung jatuh dari langit, tidak begitu Nandar. Tidak beribu tidak berbapa, tidak ada Lewinya. Tidak berawal tidak berakhir, dia tidak punya awal dari Lewi dan sampai mati pun tidak ada akhirnya dari Lewi.
Engkau baca dulu baik-baik Nandar. Baru ke ayat selanjutnya dikatakan, maka datanglah Abraham kepada dia memberikan 10. Yang berhak menerima itu adalah Lewi, karena Lewi masih ada di dalam tubuh Abraham. Kemudian roh manusia diciptakan. Kasih aku ayatnya dari Al-Quran Nandar, biar aku tahu. Ya, seperti yang kau bilang roh apa diciptakan begini. Baru mengenai firman itu Yohanes 18 ayat 32 Nandar. Ya, Yohanes 18 ayat 32 dikatakan di situ. Mana Yohanes? Sebentar ya. Ini tentang apa? Sebentar. Yohanes. Sabar ya Nandar. Yohanes 18 ayat 32. Dikatakan begini Nandar. 32. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus. Firman itu hanya milik Tuhan Nandar. Dan kenapa dibilang firman Yesus? Karena Yesus itu adalah firman. Pahami dulu Nandar. Di ayat kami tertulis begitu. Jadi kau nggak bisa, oh itu nggak sering. Bang Saragi, terima kasih ya. Lucu kau Nandar ya. Terus kau bilang Isa itu dikandung 9 bulan. Kandungan 9 bulan itu Nandar, itu pertemuan sel telur dengan sel sperma. Berarti Isamu itu memang betul ada yang membuntingi Maryam, ada yang menghamili Maryam Nandar. Maharanito, terima kasih. Jangan kau pelintir-pelintir ayat itu Nandar. Jelas kau bilang 9 bulan. 9 bulan itu urusannya dengan apa Nandar? Itulah urusannya dengan pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kemudian kau bilang apa? Roh Kudus tidak disembah oleh manusia. Siapa bilang? Kau baca itu di Keluaran 14 ayat 24. Tiang awan, tiang api. Di dalam tiang awan itu ada roh Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Itulah Roh Kudus Nandar. Maka Musa menjawab, ya Tuhan. Ketika tiang api itu, tiang awan itu datang, dia sujud menyembah. Ya, sampai detik ini tidak bisa kau jelaskan Isa tercipta dari apa? Saripati tanah. Terus kau bilang makan tanah si Maryam. Memang cacing. Kok manusia makan tanah? Saripati, baru tahu aku saripati tanah ada. Ya. Gimana sih kau Nandar? Kau tidak bisa menjelaskan dari apa Isa itu tercipta Nandar. Kemudian kau tidak bisa menjelaskan mana kun penciptaan langit dan bumi, enggak ada. Jadi Tuhanmu hanya mengaku dia pencipta langit dan bumi, tetapi tidak bisa membuktikan mana langit dan bumi yang diciptakannya itu. Enggak ada Nandar. Sampai kepala kau botak pun tidak bisa kau cari. Ya. Kemudian apa lagi? Kenapa Tuhanmu mengambil alih pekerjaan iblis? Itu belum kau jawab. Tuhanmu yang mematikan. Jadi iblis ongkang-ongkang kaki, enak dia tidak ada kerjaan Nandar. Kalau aku kayak gitu Nandar, lebih bagus aku menyembah iblis. Karena iblis tidak membunuhku. Ngapain aku penyembah yang membunuhku? Ya, yang meninggoy aku dibuatnya. Bagus aku ikut iblis, menyembah iblis Nandar. Kalau aku ditanya, kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu kasih. Keinginan Tuhan kami bahwa kami hidup selama-lamanya. Tapi oleh karena iblis, dia ingin kami ini meninggoy. Maka dibuatlah upah dosa adalah maut. Lah kalian, kalau aku kayak kau Nandar, aku lebih baik ikut iblis loh. Kalau kau tanya aku, lebih baik ikut iblis. Dia tidak pernah membuat aku mati, tidak pernah membuat aku sengsara, tidak pernah membuat aku menderita. Ngapain ikut Tuhan? Mematikan aku, membuat aku sengsara, membuat aku bercerai, membuat aku terjatuh, dan lain sebagainya.